Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di tengah wabah corona yang sangat menggemparkan ini, semoga kita dalam keadaan semangat dan tidak ada rasa sedih di hati kita. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam pendidikan Islam, yaitu metode Mau'izah Hasanah dan Hikmah yang Allah terangkan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sekarang saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun asbabun nuzul Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini. Para mufasir berbeda pendapat seputar sabab an-nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat orang yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah dan paman Rasulullah. Terus Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan gencatan senjata atau perang terhadap pihak Quraisy yang memeranginya. Akan tetapi beda lagi pendapatnya dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Metode pertama yang ada di dalam Quran Surat An-Nahl 125 ini yaitu metode hikmah. Kata al-hikmah dalam ayat ini bermakna yang pertama, perkataan yang benar dan tegas yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang batil. Terus yang kedua, kata al-hikmah ini adalah nilai-nilai kebenaran universal yang dapat digali dari ungkapan dan isyarat-isyarat Qur'aniyah. Metode dan pendekatan al-hikmah ini hanya dapat ditunjukkan kepada objek dakwah tertentu yang telah menggunakan potensi berpikirnya dengan baik. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu metode Mau'izah Hasanah. Mau'izah Hasanah itu berarti kita itu menyeru dengan teladan-teladan yang baik. Jadi ketika kita mengingatkan orang lain itu, kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan itu dengan tata cara yang baik, dengan sopan santun. Jangan sampai kita itu ketika menyampaikan dakwah atau kita berusaha mempengaruhi orang supaya orang itu hijrah, jangan sampai anarkis dan membuat mad'u atau orang yang didakwahi kita itu merasa tidak nyaman, bahkan merasa sakit hati. Para mufasir, mereka memahami bahwa ayat ini menjelaskan 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sarana dakwahnya. Dan disesuaikan juga dengan sasaran dakwahnya atau mad'u yang akan didakwahi. Misal pertama terhadap cendekiawan.
itu harus seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan taraf pemikiran orang yang akan kita dakwahi terhadap cendekiawan itu. Kita harus memiliki intelektual tinggi. Diperintahkannya itu menyampaikan dakwah dengan hikmah yang emang bahasa intelek gitu, seperti itu. Terus yang kedua, terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau'izoh, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka. Jangan sampai bahasa yang kita sampaikan itu susah dipahami oleh mereka, seperti itu. Terus yang ketiga, misal terhadap ahlul kitab dan penganut agama-agama lain, yaitu dengan cara menggunakan jidal ahsan atau perdebatan dengan cara yang baik, seperti musyawarah gitu. Dan di sini juga menggunakan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang yang didakwahi atau sedang berdebat dengan kita. Jadi implikasinya dengan pendidikan itu seperti ini. Kita itu harus mengajarkan apa apa atau materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita eh, disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik yang kita hadapi. Kita misal antara pelajar SD terus pelajar SMP dan SMA itu kan memiliki kemampuan daya pikir yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita mengajar dengan anak SD itu tuh kita harus menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak SD. Begitupun dengan anak setingkat SMP dan begitu pula juga dengan ketika kita mengajar di tingkatan SMA. Jadi harus menyampaikan materi itu sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Bahasa yang digunakan ketika mengajar juga itu ya harus bahasa yang sopan ya. Jangan sampai kita itu ketika memanggil peserta didik kita atau orang yang kita ajarin itu dengan kata-kata yang kasar. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang kasar takutnya merasa tersinggung dan otomatis apa yang kita inginkan atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu justru malah terhambat karena peserta didik itu kurang respect atau kurang hormat terhadap kita karena kita itu seolah-olah seperti merendahkan mereka gitu dengan berkata kasar seperti itu. Jadi begini, metode pembelajaran Mau'izoh Hasanah dan Bil Hikmah itu mempunyai peranan penting dalam pembelajaran, khususnya ketika kita ingin menjadikan peserta didik kita itu berakhlak baik atau berakhlak mahmudah. Tugas guru itu di samping menyampaikan materi kita itu yaitu harus mendidik peserta didik kita supaya berakhlak yang baik, teman-teman. Proyeksi pendidikan di abad 21 itu ada 4. Yang pertama itu karakter atau akhlak. Di Islam itu karakter itu dikenal sebagai akhlak ya. Terus yang kedua kompeten. Yang ketiga komunikasi dan yang terakhir kolaboratif. Dunia juga mengakui bahwa karakter ataupun akhlak itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran Mau'izoh Hasanah dan Bil Hikmah ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku dari saya pribadi karena kesalahan itu dari setan dan kesempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.